Saudara-saudaraku, Rasulullah memberikan isyarat tentang masalah ini, bahwa kelahiran Al-Mahdi nanti di akhir zaman diindikasikan, ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Tahukah Bapak apa yang mengguncang berita dunia di tahun 1981? Telah terjadi di Jazirah Arabiyah gerhana dalam 1 bulan Ramadan 2 kali, Pak. 1981. Semula orang tidak begitu ngeh. Terjadi kembali tahun depannya 1982, terjadi kembali gerhana 2 kali di Jazirah Arabia dalam 1 bulan Ramadan. Maka yakinlah para ulama, ini penegasan dari Allah bahwa tahun yang lalu sosok yang kelak akan memimpin umat Islam di akhir zaman telah lahir. 1981, sekarang 2020. Sudah berapa usia beliau? Sudah berapa usia beliau? Sudah 39 tahun. Ustaz, apakah ini Ustaz yakin bahwa tahun depan Al-Mahdi akan memimpin kita? Melihat tanda-tandanya, saya tidak berani memastikan apa-apa. Melihat tanda-tanda bagi kemunculan dan dibayangkan Al-Mahdi ini sudah lengkap, Pak. Tinggal menunggu pertengkaran perkelahian 3 pangeran ini lagi. Dan saya beritahu kepada Bapak Ibu semua, bahwa Al-Mahdi baru muncul, zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati waz zalazil. Al-Mahdi akan muncul dan dibaiat saat terjadi perselisihan hebat, perseteruan dahsyat untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan memimpin Mekah, Madinah, Arab Saudi sekarang oleh 3 orang pangeran. Dan 3 pangeran ini sekarang, wahai hamba Allah yang kami muliakan, ia memiliki power di Arab Saudi itu ada 3. 1, Muhammad bin Salman, dia punya militer sebagai menteri dalam negeri. Dia juga memiliki wewenang dalam hal kemiliteran, dan dia adalah putra mahkota dari Raja Salman sekarang. Yang kedua adalah anak kandung Raja Abdullah sebelumnya, yaitu Mut'im bin Abdullah, dan dia juga memiliki militer, memiliki keamanan negara ada di tangannya. Intelijen keamanan resmi negara itu ada di tangannya. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini juga sangat memiliki pengaruh. Dan antara Muhammad bin Salman dengan Mut'im bin Abdullah ada perang dingin. Yang ketiga adalah Khalid bin Talal. Ini juga memiliki militer, pengaruh, kekayaan yang hampir tak terbatas. Mereka bertiga ini sedang perang dingin, Pak. Satu-satunya peluang mereka bisa berkelahi langsung adalah mereka hanya menanti Raja Salman meninggal dunia. Kalau Raja Salman sudah meninggal dunia, kita lihat ke depan. Ustaz, kalau nggak ada terjadi perkelahian bagaimana? Alhamdulillah. Kalau tak terjadi perkelahian apa-apa, tidak terjadi peperangan di antara 3 putra mahkota ini perebutan kekuasaan, bersyukurlah kita. Berarti bukan zaman kita, Ustaz. Iya. Tapi kalau terjadi, sudah fix. Dari mana letak fixnya, Ustaz? Apabila terjadi perselisihan ini sampai ke tingkat perang di antara mereka bertiga menggunakan militer yang ada, menggunakan jaringan luar negeri yang ada, maka lihat sebagai pemasti 100%-nya gempa-gempa enggak Mekah, Madinah dan Arab Saudi di tahun yang sama. Jika iya 100%, tahun itu adalah Al-Mahdi akan dibaiat oleh umat Islam yang beriman di Makkah. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Sekali lagi saya nyatakan kepada Bapak Ibu, melihat tanda-tanda yang ada lengkap, Pak. Kita hanya menunggu satu saja lagi, yaitu wafatnya Raja Salman. Usia Raja Salman sekarang berapa? 83 tahun. Itu pun beliau sudah dipenuhi oleh penyakit yang berat-berat. Sudah beberapa kali Allah menggagalkan upaya-upaya pembunuhan kepada beliau. Orang terkuat yang selama ini menjaga beliau, bodyguard beliau, Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Bagham, yang meninggal ditembak, dan itu sebenarnya adalah baku tembak yang terjadi di Jeddah dalam rangka menggagalkan upaya pembunuhan Raja Salman. Akhirnya beliau meninggal dunia. Ini orang terkuat, kalau bahasa CIA ini adalah malaikat penyelamat Raja Salman selama ini, dan beliau sekarang sudah tidak ada lagi. Bagaimana Raja Salman ke depan, hanya Allah yang Maha tahu. Kita berdoa pada Allah semoga Allah jaga beliau, amin. Raja Salmannya baik, Pak, yang jahat itu anaknya.
Bapak harus tahu ini, jangan Bapak celama caci maki pula Raja Salmannya. Raja Salmannya bagus, yang keblinger itu anaknya. Maka kita lihat ke depan bagaimana dengan keadaan Raja Salman. Bila jadi urut-urutannya begini ya, Raja Salman meninggal, terjadi pertengkaran, perkelahian, perebutan kekuasaan tiga ini. Lalu gempa-gempa juga terjadi pada masa itu. Fix, begitu saja kuncinya. Jika tidak, maka aman, berarti belum sekarang. Alhamdulillah. Begitu. Kalau iya, siap siagalah kita. Apa kewajiban kita semua? Kewajiban kita semua adalah perbanyak ibadah kepada Allah. Perkuat fisik, karena kita akan menghadapi hari-hari perang di seluruh dunia. Indonesia entah dengan siapa perang nanti. Kita sama-sama lihat. Akan ada nanti waktunya Indonesia juga akan perang. Dengan siapa nanti? Saya nggak mau sebutkan sekarang. Urusannya penjara lagi. Lihat saja nanti. Dan ini bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Demikian Rasulullah menyebutkan, apabila saat-saat kemunculan Al-Mahdi, bumi dipenuhi dengan darah yang tumpah di mana-mana. Peperangan dan peperangan, peperangan dan peperangan. Allah. Satu-satunya tempat teraman di mana nanti? Palestina. Lalu Ustaz, apa guna isyarat Rasulullah agar kita lari ke bukit-bukit di akhir zaman? Kita berkumpul dengan orang beriman. Salah satu cara kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang beriman, dan harta benda kita punya, yaitu larilah ke bukit-bukit. Buatlah perkampungan orang-orang beriman, dan para lelakinya siap pasang badan untuk menghadang siapapun yang mencoba merampas aset-aset yang ada di dalam perkampungan itu. Siap menghadang, dengan nyawa pun siap dipertaruhkan untuk menjaga kehormatan keluarga, kehormatan agama. Dan ketika Dajjal datang, kampung-kampung itulah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dajjal hanya akan masuk ke kota-kota saja. Jadi kalau nggak bisa ke Palestina, peluang satu-satunya adalah kita membuat perumahan atau perkampungan orang-orang beriman di akhir zaman di daerah perbukitan, yang ketinggian daerahnya saya harapkan bisa di atas 200 meter dari permukaan laut. Ini yang saya harapkan, Pak. Oke, sekarang kita masih bicara tentang Imam Mahdi lagi. Ciri fisiknya Al-Mahdi ini, dahinya lebar, rambutnya kata Rasulullah ikal, dan panjangnya sebahu, ya, panjangnya sebahu. Kemudian warna rambutnya pirang. Habib Bahar bin Smith, ingat warna rambutnya? Kenapa ketawa, Pak? Beliau keturunan Rasulullah. Saya sangat memuliakan beliau. Ya, saya mencintai beliau dan saya mendoakan beliau. Muliakanlah keturunan Rasulullah. Kalau disebut nama beliau, Bapak jangan ketawa, ya, karena seperti mentertawakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Bahar bin Smith adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar kita. Kemudian Al-Mahdi itu nanti rambutnya pirang, tapi jenggotnya berwarna hitam lebat, Pak, sampai sedada. Fisiknya kata Rasulullah tidak terlalu tinggi dan juga dia tidak pendek. Dadanya bidang, bahunya lebar, dadanya bidang, dan ada bulu lembut di dadanya, bulu dada lembut di dadanya. Kemudian kata Rasulullah, perutnya six-pack. Perut buncit macam kita nih nggak lewat, Pak. Hidungnya mancung, warna kulitnya gelap, coklat kehitam-hitaman. Nah, kalau warna kulit masuk kita semua. Coklat kehitam-hitaman. Alis matanya kata Rasulullah seperti bulan sabit. Alis matanya seperti bulan sabit. Ibarat Allah yang kami muliakan, bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya, giginya rata, tidak ada satupun yang boneng maju ke depan atau yang mundur ke belakang. Antar satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang, dan dia tidak fasih melafazkan huruf ra, ya, tidak fasih melafazkan huruf ra. Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu kunci tentang sosok ini. Sekali lagi, dia lahir di Madinatul Munawwarah, besar di Madinatul Munawwarah, dan hidup dalam lingkungan yang saleh dan bertakwa. Tapi keberadaannya nantinya terendus oleh penguasa yang paling jahat di Suriah yang berpusat di Damaskus, kata Rasulullah. Lalu dikirimlah pasukan untuk membunuhnya, dan itu adalah dari pasukan Sufyani.
Yang kita tahu yang paling jahat itu adalah saat ini, Pak. Ya. Saya belum bisa, belum sampai sekarang ini saya belum mempelajari apakah beliau ada dari garis keturunan Sufyani atau tidak, bagaimananya. Allahu a'lam. Dalam masalah ini Ustaz Rahmat Baiquni mungkin lebih mengetahui daripada saya. Tapi saya mengetahui yang paling jahat saat ini kepada umat Islam untuk di Suriah adalah Bashar Asad. Apakah pasukannya akan dikirim untuk membunuh Al-Mahdi nanti? Allahu a'lam. Yang jelas tanda-tanda itu bahagian daripada yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Jadi saudaraku yang kami muliakan, lalu apa yang kita buat Ustaz? Apakah kita akan terbang kalau ketika kita mendengar? Ustaz, bukankah Ustaz menjelaskan bahwa ketika nanti Al-Mahdi muncul, dia munculnya setelah dukhon. Padahal dukhon itu terjadi karena hantaman meteor. Ustaz telah jelaskan bagaimana para pakar dan ahli astronomi dunia mengatakan, para ahli fisika, kimia menjelaskan, ketika meteor menghantam bumi dan terjadilah dukhon, maka semua teknologi musnah. Dan juga Ustaz sudah menjelaskan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, nanti Al-Mahdi muncul, kalian akan perang bersama Imam Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Berarti kan sudah tidak ada teknologi kan? Iya. Bagaimana kita akan tahu bahwa Al-Mahdi sudah sampai, sudah dibaiat? Lalu bagaimana cara kita pergi bergabung kepadanya? Kan sudah nggak ada pesawat. Jawabannya benar. Lalu bagaimana Ustaz? Mengetahui bahwa dia sudah muncul itu gampang. Loh kok gampang? Satu, kalau sudah terjadi hantaman meteor, berarti Al-Mahdi setelah dukhonnya muncul. Begitu saja Pak. Yang pertama, meteor itu seluruh dunia akan mengalami akibatnya, itu dukhon dan kehancuran teknologi. Satu. Yang kedua, juga ada indikasi yang terkuat lagi. Kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi nanti dibayat, kalian semua akan sangat sedih mendalam luka kalian. Seorang lelaki yang paling kalian cintai, memiliki jiwa yang bersih dan mulia, dibunuh. Kematiannya menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi, akan menyebabkan marah malaikat satu langit. Seluruh malaikat di langit marah, seluruh orang beriman di bumi marah dengan kematian laki-laki itu. Tapi orang munafik bertepuk tangan dan gembira. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menggemparkan kalian dengan berita Al-Mahdi sudah dibaiat di depan Ka'bah. Jadi setelah kematian laki-laki tersebut, saya melihat siapa kira-kira laki-laki itu ya, yang layak untuk dibunuh, dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang munafik, dicintai oleh orang beriman. Dan laki-laki itu harus standarnya terkenal skala internasional. Kira-kira siapa ya laki-laki tersebut? Jawaban yang paling benar adalah Allahu a'lam. Kita nggak boleh menebak nama. Cuma untuk saat ini orang atau figur yang dicintai oleh orang beriman setingkat dunia, oleh orang beriman, dibenci oleh orang munafik apalagi orang kafir, yang saya lihat yang pertama Zakir Naik. Ini skalanya internasional. Tidak ada orang beriman yang punya wawasan yang tidak dengar namanya pasti jatuh cinta kepadanya, Pak. Jutaan manusia masuk Islam gara-gara lisannya. Dia menguasai segala macam kitab-kitab yang disuci-sucikan berbagai penganut agama-agama di luar Islam. Hafal dia titik sampai komanya, yang lama dan edisi barunya, berbagai versi bahasa dia hafal. Bukan hanya Al-Quranul Karim yang dia hafal, bukan hanya hadis Nabi yang dia hafal. Luar biasa Pak. Dan dia bisa berdebat dengan sempurna. Begitulah kemampuan yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia sekarang ditargetkan mati oleh India. Aset-asetnya dibekukan semua di India. Rekening yayasannya dibekukan semua, diobrak-abrik, semuanya diambil, dirampas oleh India. Lalu ditugaskan tangkap Zakir Naik, hidup atau mati. Alhamdulillah Perdana Menteri Malaysia nggak jadi menang, itu Najib. Yang menang adalah Mahathir Mohamad. Padahal saat itu surat penangkapan sudah diberikan kepada kerajaan Malaysia oleh Mahathir Mohamad yang waktu itu naik. Pasang badan dia. Lalu apa kata Mahathir Mohamad? Tidak, selagi beliau masih di Malaysia, beliau adalah tanggung jawab kami akan lindungi dia. Akhirnya beliau selamat Pak, alhamdulillah Zakir Naik. Kalau enggak udah ditangkap itu. Dan direncanakan untuk dibunuh. PBB juga sangat muak kepadanya. Barat sangat benci kepadanya karena lisannya sangatlah berkaromah. Dari lisannya banyak orang masuk Islam. Zakir Naik targetnya untuk dibunuh. Semoga Allah jaga beliau, amin. Orang kedua, sosok kedua yang juga kenal
Tidak ada para ahli ilmu yang tidak mencintainya. Dia adalah Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang lantang menyuarakan kebenaran. Beliau adalah asli orang Mesir, Pak. Ya, beliau dari Ikhwanul Muslimin. Bapak tahu Ikhwanul Muslimin sekarang diperangi habis-habisan di Mesir oleh sang pengkhianat jenderal yang busuk, yaitu tangkap hidup atau mati. Itu pula instruksi daripada Sisi. Hadiahnya sekian miliar untuk yang bisa menangkap Yusuf Qaradawi. Entah bagaimana, apakah beliau akan berakhir dengan cara dibunuh atau bagaimana? Oh, a'lam. Semoga Allah jaga ulama besar. Tulisan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi luar biasa banyaknya, Pak. Dan saya banyak punya buku-buku beliau, berkualitas seluruhnya. Orang ketiga yang juga terkenal seluruh dunia, dicintai oleh orang beriman, dibenci oleh orang kafir dan orang munafik, dialah Recep Tayyip Erdogan. Dan ini beliau telah membuat izah dan kehormatan kaum muslimin seluruh dunia menjadi naik. Orang macam ini ditarget untuk dibunuh berkali-kali tapi gagal terus. Alhamdulillah. Ke depan atau bagaimana? Saya tak tahu. Orang macam ini apakah berakhir dengan cara dibunuh? Allahu a'lam. Yang jelas orang beriman mencintainya, orang munafik benci dengannya. Kemudian yang keempat, sosok yang sebenarnya juga harum dan bersih tapi rusak oleh gara-gara perangai anaknya, yaitu Raja Salman sendiri. Ini figur ini sangat dicintai oleh para ulama, Pak. Ulama-ulama se-Arab Saudi sangat mencintainya. Orang-orang beriman di Arab Saudi mencintainya. Namanya harum di seluruh dunia. Setelah dia memimpin Arab Saudi, hanya dalam setahun lebih saja dia telah banyak membuat perubahan. Tetapi sayang, hampir 2 tahun beliau menjabat, anaknya melakukan penelikungan. Ya, sekarang beliau bagaikan tak berkutik, walaupun berusaha untuk bangkit tapi tak berkutik oleh anaknya sendiri. Nah, sudah beberapa kali ada upaya pembunuhan terhadap beliau. Beliau sangat mencintai ulama, hafiz Al-Quran, sangat ketat menjaga agama dan melindungi Islam. Tapi beliau sekarang bagaikan macan tak berkuku. Ya, apakah beliau nanti yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Semoga Allah jaga, Allah lindungi beliau. Amin. Sosok kelima yang juga punya peluang untuk dibunuh, dicintai oleh orang beriman satu muka bumi, terkenal namanya, dan semoga penduduk langit juga mencintainya. Dia adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang ke-37, Habibuna Habib Rizik Syihab. Dia adalah inspirasi kebangkitan dunia. Dunia mengenal baik sosok dan figur satu ini. Masya Allah, Pak. Apakah ini orangnya yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Semoga Allah jaga Habib kita, semoga Allah lindungi Habib kita. Amin ya Rabbal alamin. Demi Allah, Pak, nama-nama yang saya sebutkan ini punya peluang untuk dihabisi oleh musuh-musuh Islam ini. Nah, siapakah di antara mereka? Bisa jadi juga bukan mereka. Pokoknya figur itu terkenal di seluruh dunia, dicintai orang-orang beriman. Itu kuncinya, ya. Kematiannya nanti dengan cara dibunuh, ya, dengan cara dibunuh. Dan itu sangat ketara kematiannya, orang beriman luka semuanya. Dan Allah hibur langsung dengan terdengarlah Al-Mahdi di baiat di depan Ka'bah. Begitu caranya. Nah, sekarang Ustaz, kalau seandainya teknologi itu sudah musnah nanti, teknologi sudah musnah, bagaimana cara kami terbang ke sana? Di sini perlu sekali saya sampaikan kepada saudaraku, mungkin kita yang tinggal di Kalimantan ini antara kita dengan Filipina itu ada laut, ya, ada laut. Berarti satu-satunya jalan dari Kalimantan adalah harus menyeberangi laut. Nanti setelah menyeberang, jalan kaki bisa ke Mekah, Pak. Jalan kaki bisa tembus itu, tapi biasanya 10 bulan baru nyampe. Jalan kaki, istirahatnya cuma malam, siang lanjutkan perjalanan. Dan ini sudah biasa dilakukan oleh jamaah tabligh. Jamaah tabligh sudah mampu berjalan kaki, berdakwah sampai ke Mekah, Pak. Mereka sudah pecah rekor. Masya Allah. Teknologi nggak ada, nggak apa-apa, jalan kaki. Dan jamaah tabligh ini dari setiap kota ke kota, kampung ke kampung, dari setiap negara ke negara, mereka sudah punya link. Jadi kalau punya sahabat dari jamaah tabligh, akrablah dengan mereka, karena mereka punya kans untuk membukakan jalan bagi kita sampai ke Mekah. Mereka adalah saudara seiman kita, ahlus sunnah wal jamaah sejati di akhir zaman ini. Maka merapatlah dengan mereka.
Ustaz, ada nggak saya jalan kaki? Ada. Pokoknya nyebrang dulu, mau pakai rakit, pakai sampan, pakai apa, pokoknya sampai dulu ke seberang sana. Setelah itu dari situ berkudalah. Insya Allah Ta'ala jalur kuda Allah pasti bukakan nanti. Dan Pak ingat ya, setiap orang beriman akan ketemu di jalan, dan mereka semakin banyak bertemu semakin banyak, dan semakin bergerombolan besar-besar dari berbagai penjuru negeri untuk pergi ke Mekah berbaiat dengan Imam Mahdi. Bukan kita sendiri seorang diri berkuda, mati kudanya di jalan, mau apa kita lagi? Enggak, kita akan bertemu dengan kawan. Mau kemana? Ke Mekah berbaiat dengan Mahdi. Ya, ayo gabung. Itu yang pemuda kuat-kuat yang bisa, yang badannya masih oke-oke. Usia-usia macam antum ini bisa. Macam bapak kita jaga kandang aja Pak. Kita jaga Indonesia nanti insya Allah. Yang kuat-kuat berangkat sana nanti. Kita titipkan baiat kita kepada mereka. Yang berangkat, yang bisa berangkat. Tapi yang mau berangkat dari sekarang harus belajar bahasa Arab. Itu saya sarankan. Yang berniat berazam untuk menjadi pasukan Imam Mahdi agar kelak di akhirat masuk surga tanpa hisab, maka caranya adalah dari sekarang belajar bahasa Arab. Jangan sampai ke situ, bingung. Ya. Yang kedua, antum banyakkan doa kepada Allah. Setelah antum peragakan kepada Allah amal antum yang hebat. Solatnya antum jaga, 5 waktu berjamaah di masjid, tahajud antum jaga, sedekah antum kuat, antum rajin puasa Senin Kamis, antum perbanyak hafalan Quran, antum perbaiki cara membaca Al-Quran, antum berakhlak mulia, antum berdoa terus jadikan hamba ya Allah salah seorang di antara pasukan Imam Mahdi kelak. Lalu antum pantaskan diri antum memiliki fisik yang kuat. Miliki fisik yang kuat, usahalah maraton, berlari, sanggup 100 meter tanpa berhenti, sanggup 200 meter, tingkatkan terus, tingkatkan sampai sekian kilo tanpa berhenti, ya, maraton lah, usahakan fisik kita kuat. Ini enggak masjid jaraknya cuma 100 meter motor. Masjid jauh berapa? Tuh 100 meter jauh pakai sepeda motor. Enggak ada sepeda motor enggak jadi ke masjid. Pengen jadi pasukan Imam Mahdi? Apa cita-citamu? Jadi pasukan Imam Mahdi, sholat subuhnya jam 7. Enggak bisa. Kemudian sebaiknya antum benar-benar pantaskan diri dengan cara memiliki kemampuan bela diri. Gulat, tangan kosong, memainkan pedang, memainkan tombak, memanah di atas kuda. Karena itu yang akan kita pakai. Antum ingatlah apa kata Albert Einstein. Perang dunia ketiga kelak, semua senjata modern hari ini yang diciptakan oleh negara maju dan canggih, tak ada yang bisa dipakai. Orang dalam perang dunia ketiga nanti akan kembali menggunakan senjata manual. Apa dikatakan oleh Albert Einstein ini dibenarkan oleh Steve Jobs sebelum matinya. Beliau berkata, setelah saya nanti meninggal dunia, kalian semua tak lama kemudian kembali ke zaman batu. Dan Nabi telah mengatakan dulu, nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Dan ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian perang dengan Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Kalau begitu harus pantas Pak. Harus pantaskan diri kita. Saya yakin banyak orang-orang yang berhati mulia di antara kita ini dan punya tekad yang dahsyat. Saya ingin menjadi salah seorang pasukan Al-Mahdi. Pasukan Al-Mahdi itu lancar-lancar baca Qur'annya, banyak-banyak hafalan Qur'annya, ahli-ahli ibadah, akhlaknya mulia, dermawan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, enggak berpikir-pikir untuk bersedekah dan berinfak. Ini akan menjadi pasukan Al-Mahdi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, usia saya sudah 47 tahun. Tapi walaupun usia 47 tahun enggak memantang saya Pak, dengan nikmat Allah saya masih berkuda. Pesantren saya punya kuda 28 ekor. Alhamdulillah. Santri saya semuanya saya ikat masuk kurikulum pembelajaran wajib berkuda. Dan santri-santri kami latih Pak. Mereka hafiz Al-Quran, tapi mereka adalah atlet. Dan kami enggak tanggung-tanggung. Santri-santri kita kirim pertandingan tingkat nasional, kita kirim pertandingan tingkat internasional. 3 bulan yang lalu kita kirim ke Korea Pak. Pertama kali santri kita hafiz Quran kita berangkatkan bertanding berlaga di Korea. Yang dilawan enggak tanggung-tanggung juara-juara dunia. Untuk pertama kali tampil dan kita sudah meraih juara 4 dunia. Santri kami Pak. Alhamdulillah 1 bulan 1 minggu yang lalu ada pertandingan lanjutan tingkat dunia, menghadirkan jagoan-jagoan dunia, juara-juara dunia. Kami kirim lagi santri kami Pak.
Alhamdulillah santri yang kita kirim juara 2 dunia. Sehingga KBRI kita di sana bangga. Lalu tanggal 4 Januari kemarin tempat kita diresmikan sebagai pusat pelatihan horseback archery standar internasional. Alhamdulillah. Begitu. Santri-santri kami sekali lagi, ini kebanggaan dan kebahagiaan kita bersama-sama. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Langsung dari pusat, Pak. Dirut ya. Dirjen ya. Direktorat Jenderal dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan langsung datang meresmikan tempat kami, Pak. Alhamdulillah. Dan dari WHAF, World Horseback Archery Federation dari Qatar langsung datang ikut meresmikan tempat kita. Apa kata beliau? Dari seluruh tempat yang pernah saya datangi, pesantren ini yang paling ideal untuk tempat latihan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada santri-santri yang udah tamat, pengen piawai, pengen pakar, pengen ahli dalam berkuda, memanah berkuda, silakan datanglah ke tempat kami, walaupun jauh ke sana tapi dengan tekad yang besar. Ya, kalau ada yang ingin mengambil sanad Al-Quran, silakan juga datang. Karena kita juga punya syekh-syekh yang memiliki sanad-sanad yang tinggi, Pak. Jadi siapa tahu ada yang punya sanad Al-Quran, silakan datang, ambil sanad di tempat kami. Ya, syekh kita punya sanad-sanad terbaik. Belajarlah di sana. Demikian hamba-hamba Allah.